Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 33, cerita dari Cindy. Belva hanya tertawa getir. Cindy tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi ini. Gak terjadi apa-apa, kok. Semalaman aku gak tidur sama mereka, ucap Belva. Kini sepanjang perjalanan, Belva menceritakan semuanya pada Cindy. Mulai saat pernikahannya kandas dengan Araf, kemudian dipaksa menikah dengan Ravin yang ternyata telah beristri. Hingga segala drama yang terjadi selama kurang lebih 1 bulan ini Belva tinggal bersama Ravin. Cindy hanya terdiam penuh rasa iba pada temannya itu. Ia sangat prihatin dengan keadaan Belva yang amat memprihatinkan. Belva pun menceritakan selama itu hanya ada Tigor yang bersamanya. Aku juga kalau jadi kamu pasti melakukan hal yang sama kok, Bel. Ogah banget disentuh sama lelaki kayak si Ravin. Bisa-bisanya gitu tega bohongin keluarga demi nikahin model murahan kayak si Alana itu. Gerutu Cindy, ia memang tipikal wanita yang ceplas-ceplos. Sebenarnya Belva tidak mengatakan hal yang buruk-buruk amat soal Alana. Ia hanya menceritakan apa adanya saja. Tetapi menurut penilaian Cindy, wanita seperti Alana itu juga terbilang kurang baik. Karena lancang sekali mengira Belva adalah wanita murahan. Namanya juga cinta, bisa mengalahkan semuanya. Ya, contohnya aku sama Araf. Kita juga kawin lari, kok. Belva terkekeh penuh prihatin. Setidaknya Araf kan emang cowok yang baik. Komentar Cindy. Kalau dia baik gak mungkin masuk penjara. Apalagi kasusnya juga gak main-main. Kata Belva. Dia ngelakuin itu kan karena demi kamu, Belva. Demi bisa bahagiakan kamu dia rela ngelakuin apa aja. Ujar Cindy. Buktinya, setelah tahu kamu mau nikah sama lelaki lain, Araf milih Bun Asteris hadiri. Apalagi kalau bukan karena dia patah hati dan saking cintanya sama kamu. Belva terdiam. Kembali terkenang dengan pujaan hati di masa lalunya. Sorry, Bel, aku kebawa emosi. Cindy berujar lemah, merasa tak enak hati takut menyinggung perasaan Belva. Santai aja, aku juga lagi berusaha buat berdamai sama keadaan. Belva tersenyum hangat. Tapi apa tujuan kamu ke depan nanti? Maksud aku, sampai kapan kamu berada dalam pernikahan yang menyedihkan ini? Tanya Cindy, pertanyaan yang sama dengan Tigor saat itu. Tujuan jangka panjangnya aku belum tahu. Tapi untuk tujuan pendeknya, aku cuma pengen cepet-cepet pindah dari rumah itu. Bukan pengen bersantai-santai di rumah baru yang Ravin kasih buat aku. Tapi setidaknya aku punya tempat yang layak di daerah ini. Ada tempat buat Oma kalau berkunjung lagi ke sini. Dan, aku jadi gak perlu banyak emosi ngeliat pasangan yang norak kayak Ravin dan Alana di rumah mereka. Belva menjeda ucapannya. Itulah. Aku juga sengaja bikin banyak proyek sampai keluar daerah atau bahkan ke luar negeri. Karena dengan begitu, aku jadi makin banyak kesibukan dan gak memberikan celah untuk Ravin mendekati aku. Sambung Belva. Ide yang bagus. Aku setuju kalau itu. Aku juga mengira kalau Ravin itu mendekati kamu ya karena nafsu aja. Dia pengen tidur sama kamu karena ngerasa dia punya hak atas diri kamu. Bukan karena cinta. Pikir Cindy. Belva setuju. Ia pun merasakan betul bagaimana tatapan Ravin jika sudah satu kamar dengannya. Sentuhannya yang begitu liar saat membelai rambut dan mengecup tangannya masih tergambar jelas dalam benak Belva. Semua itu Ravin lakukan hanya karena nafsu saja bukan dilakukan atas dasar cinta. Oh ya, semalaman kamu ngapain aja, Bel? Tanya Cindy tiba-tiba. Teleponan sama Tigor, kekeh Belva. Wah. Kok mau-mauan dia nemenin kamu semalaman penuh? Gak meledak tuh handphone, ujar Cindy. Dia seru banget anaknya, paling bisa kalau ngehibur aku, kata Belva dengan senyuman yang manis. Cindy mencebikkan bibir, seolah sudah mencium aura-aura cinta di antara keduanya. Kayaknya tebakan Oma Tara bener deh, ujar Cindy. Soal apa? Soal Tigor ke kamu, kata Cindy. Belva hanya menggeleng kecil. Ada rona yang bersemu di wajah cantik tanpa polesan make up itu. Kenapa merah neng mukanya? Salting ya,
Goda Cindy, membuat Belva tertawa lepas. Jadi beneran nih, kamu sama Tigor ada sesuatu? Tanya Cindy yang terus mencecar. Biasa aja. Ah, kenapa pembahasannya jadi kemana-mana sih? Balas Belva yang benar-benar salah tingkah. Seperti anak remaja yang baru jatuh cinta. Udah ketebak, sih, tanpa kamu jujur pun udah kelihatan dengan jelas. Tigor sayang banget kayaknya sama kamu. Cindy tersenyum haru. Kenapa kamu bisa menilai begitu? Tanya Belva. Kalau gak gitu, ngapain dia bela-belain maksa aku buat datang ke sini dan jadi sekretaris kamu? Ujar Cindy. Membuat Belva terheran. Maksudnya maksa gimana? Aku itu sebetulnya udah dikontrak sama CEO besar di Jerman. Gak usah ditanya apa yang bisa aku dapatkan selama join dengan perusahaan besar itu. Pun apa kerugian yang aku dapatkan kalau membatalkan kontrak sepihak. Cindy menjeda penjelasannya. Tigor tiba-tiba minta aku terbang ke Bali. Jelasin tentang kamu yang lagi butuh sekretaris buat dampingin promosi di berbagai daerah dan luar negeri. Terus entah jampi-jampi apa yang dilakukan sama Tigor ke atasan aku di Jerman. Sampai tiba-tiba CEO itu mempertimbangkan kontrak yang udah kita sepakati. Artinya aku bisa batalin kontrak itu tanpa konsekuensi apapun. Jelas Cindy. Belva pun tercengang mendengarnya. Mulutnya pun terbuka. Apalagi katanya benefit yang aku dapatin selama kerja sama kamu pun dia bisa kasih 2 kali lipat dari gaji aku di perusahaan Jerman itu. Gimana aku gak tergiur ya kan? Kekeh Cindy. Belva memang memiliki banyak event besar dalam pameran busana pengantin internasional. Belum lagi cabang butiknya sudah ada di mana-mana. Ini bukan butik pengantin biasa. Butiknya cukup besar dan elit. Rancangan gaun pengantinnya saja bisa dihargai jutaan dolar. Peminatnya sangat banyak. Apalagi bagi mereka yang dari kalangan atas dan konglomerat. Di mana rata-rata mereka meminta dibuatkan gaun perdana dengan desain mewah super premium. Namun, kali ini yang menjadi pusat perhatiannya adalah tentang Tigor. Pria itu jago sekali dalam berbisnis dan memasarkan sebuah branding. Belva pun bisa berhasil dan terkenal berkat bantuan Tigor yang sangat cerdas. Kemampuannya dalam bernegosiasi sangat bisa diandalkan. Termasuk merayu seorang CEO besar di Jerman. Tigor itu udah tahu sebenarnya. Kalau dia yang temanin kamu untuk promosi ke berbagai daerah dan negara. Pasti akan menjadi omongan yang kurang baik dari keluarga dan suamimu. Makanya dia gak asal cari sekretaris buat dampingin kamu. Jadi, dipilihlah diriku. Cindy tersenyum bangga. Belva tertegun. Setulus dan sebesar itukah pengorbanan Tigor untuknya? Sampai-sampai memikirkan hal sampai sedetail itu. Padahal di posisinya yang sekarang ini bisa saja Tigor memanfaatkan kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan Belva. Apalagi di luar kota atau di luar negeri. Jauh dari Ravin dan keluarga. Membuat Belva bisa leluasa berduaan dengan Tigor. Berdalih soal pekerjaan. Udah cukup membuktikan kalau dia cinta banget sama kamu, Belva. Kalau gak kan bisa aja dia yang dampingin kamu pergi. Kalian bisa bebas berduaan. Bahkan kalian juga bisa kawin diam-diam. Tigor mencuri kamu dari Ravin. Celetuk Cindy. Arti kata kawin yang dimaksud olehnya bukanlah soal menikah. Tetapi, hubungan terlarang antara pria dan wanita. Tapi Tigor bukan pria yang seperti itu. Dia baik. Dan tahu caranya menjaga kehormatan. Dia bukan pencuri ataupun pembohong seperti Ravin. Komentar Belva. Cindy tersenyum dan mengangguk setuju. Dia tipikal lelaki yang setia. Dulunya punya pacar gak sih dia? Tanya Cindy tiba-tiba. Punya katanya, tapi itu udah lama banget. Sebelum kenal aku hubungannya udah berakhir. Kata Belva. Oh ya, putusnya kenapa tuh? Tanya Cindy lagi. Gak direstuin orang tuanya. Terus, ceweknya juga selingkuh. Jelas Belva. Waduh. Gak bersyukur banget itu perempuan. Timpal Cindy. Kemudian ia kembali teringat akan suatu hal. Tapi, waktu di Australia beberapa bulan lalu, aku sempat lihat dia jalan sama cewek. Loh, akrab banget kayaknya. Cindy menerawang ingatan lagi. Masa sih? Belva mengerit tak percaya. Serius, aku kan ketemu sama Tigor waktu ada proyek perusahaan di Australia. Nah, pas acara meeting sempat di hotel ketemu sama dia. Terus aku lihat dia kayak lagi dinner gitu sama cewek. Cantik sih. Gebetannya kali ya, pikir Cindy. Entahlah.
Aku gak tahu apa-apa soal dia selama di Australia. Emangnya waktu bulan apa kamu lihatnya? Tanya Belva. 5 bulan lalu kayaknya. Akhir Desember kemarin. Masih baru-baru ini kan berarti. Ujar Cindy. Belva hanya terdiam mengingat-ingat 5 bulan lalu itu sepertinya tepat pada bulan di mana ia menikah diam-diam dengan Araf. Oke, deh. Cindy hanya mendengus perlahan. Meskipun hanya berbincang di telepon, itu sudah cukup membuat Belva melupakannya sejenak. Terbayang sudah kalau Tigor dan Belva bertemu, Cindy pasti sudah seperti obat nyamuk.